Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Apa kabar Anda hari ini? Saya harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini yang akan saya bahas adalah betapa bahayanya pinjaman online dan judi online. Faktanya, pinjol dan judi online merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Karena faktanya banyak sekali orang yang meminjam uang di pinjaman online dan uangnya dipakai depo untuk judi online. Sehingga banyak orang yang jadi korban, ada yang sampai mengakhiri hidup karena depresi, utang pinjolnya tidak selesai dan di judi online-nya tidak pernah menang. Walaupun di satu kali depo atau dua kali depo itu dikasih menang, tapi selanjutnya tidak dikasih menang. Dan itulah konsep pinjaman online dan judi online adalah memiskinkan masyarakat. Cuman sampai saat ini masih banyak masyarakat yang belum sadar ke situ. Mereka seolah-olah ketagihan dan terus-terus depo di judi online, bela-belain meminjam uang di pinjaman online, dan akhirnya utang di pinjolnya tidak selesai dan di judi online-nya tidak pernah menang lagi. Makanya sampai saat ini pemerintah sedang gencar-gencarannya memberantas judi online. Beberapa oknum pegawai Kementerian Komunikasi Digital yang sudah ditangkap terkait merawat situs judi online. Pantesan beberapa tahun ini judi online diberantas tapi ternyata masih ada terus, karena faktanya justru situs-situs judi online tersebut dirawat oleh oknum Kementerian Komunikasi Digital. Mudah-mudahan kedepannya tidak ada lagi yang namanya situs judi online setelah adanya program pemerintah saat ini gencar memberantas judi online dan juga pinjaman online ilegal. Nah, terkait pemberantasan pinjaman online ilegal memang sudah dilakukan beberapa tahun yang lalu, dan OJK juga sudah menyampaikan ada ribuan pinjol ilegal yang sudah diblokir, tapi ternyata masih bermunculan juga pinjol-pinjol ilegal yang lainnya. Apakah pinjol ilegal yang diblokir tersebut hanya namanya saja sementara sistemnya masih terus berjalan? Kita tidak pernah tahu dan tidak bisa membuktikan hal itu. Hanya orang-orang yang berkepentingan yang bisa membuktikan hal itu. Dan menurut saya, jika pemerintah ingin memberantas pinjol ilegal dan judi online, dimulailah dengan memberantas pinjol legal yang nakal. Nah, karena faktanya orang yang meminjam uang di pinjol legal dan tiba-tiba ditolak pengajuannya, lalu banyak sekali tawaran-tawaran sampah yang dikirimkan oleh pinjol ilegal. Nah, kita kan bingung kenapa pinjol ilegal bisa tahu data-data kita, bisa tahu nomor handphone kita, bisa tahu nomor rekening kita. Padahal kita tidak pernah memberikan data-data kepada pinjol ilegal tersebut. Nah, dari situ bisa disimpulkan apakah antara pinjol legal dan pinjol ilegal ini memang bekerja sama atau justru sistem di pinjol legal tersebut bisa diretas. Nah, kita tidak pernah tahu dan ini merupakan PR dari pemerintah agar masyarakat bisa mendapatkan pencerahan. Apakah memang pinjol legal dan pinjol ilegal ini bekerja sama atau tidak, itu harus dibuktikan dan diselidiki oleh pemerintah yang saat ini sedang gencar-gencarnya memberantas judi online dan juga pinjol ilegal. Dan menurut saya, jika pinjol legal yang nakal diberantas, insya Allah mungkin pinjol-pinjol ilegal juga tidak ada atau mungkin bisa diberantas secara keseluruhan. Tidak hanya diberantas namanya saja, tapi sistemnya masih terus berjalan dan bermunculan dengan nama yang baru. Oke lah, kita sebagai masyarakat bawah yang awam, yang tidak paham dengan hal itu, kita dukung. Kita apresiasi langkah pemerintah memberantas judi online dan juga pinjol ilegal. Mudah-mudahan kedepannya tidak ada lagi yang namanya pinjol ilegal, tidak ada lagi yang namanya pinjol legal yang nakal-nakal, dan tidak ada lagi yang namanya judi online. Dan terkait nasabah-nasabah yang sudah terlanjur meminjam uang di pinjaman online, dan sampai saat ini karena ketidakmampuan bayar banyak sekali yang gagal bayar. Dan ada yang bertanya, ketika kita gagal bayar di aplikasi pinjaman online, setelah data-data kita di blacklist dan masuk slik OJK, sampai kapan data-data kita itu masuk slik OJK dan bisa bersih lagi? Itu ada yang bertanya seperti itu. Nah, menurut yang saya tahu ya teman-teman, ini menurut yang saya tahu, ketika data-data kita masuk slik OJK, itu kalau misalkan ingin bersih lagi, itu mungkin membutuhkan waktu yang sangat lama. Dan kemungkinan data-data kita akan bersih jika ada kebijakan dari pemerintah seperti dari Bapak Presiden Prabowo kemarin akan menghapus tagihkan seluruh utang-utang UMKM, petani, nelayan, dan lain-lain. Dan otomatis setelah hapus tagihnya itu dibersihkan, pemutihan di slik OJK,
orang-orang tersebut bisa kembali bisa meminjam uang lagi di perbankan atau di leasing atau di multi finance lainnya. Ketika ada nasabah pinjaman online yang di blacklist dan data-datanya sudah masuk Slik OJK, bisa putih kembali, bisa bersih kembali jika memang ada program dari pemerintah untuk melakukan hapus tagih atau pemutihan data-data nasabah yang sudah masuk Slik OJK tersebut. Dan saya juga tidak bisa memastikan kapan itu, apakah setelah 3 tahun, apakah setelah 5 tahun, apakah setelah 10 tahun. Namun menurut rencana pemerintah yang akan menghapus utang-utang UMKM, utang-utang petani dan nelayan tersebut, data-data nasabah yang akan dihapus tagih adalah data-data nasabah yang sudah mangkrak, yang sudah tidak mampu lagi membayarkan utangnya, yang udah di atas 5 tahun. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin sekarang data-datanya masuk Slik OJK, mungkin saja setelah data-data kalian lewat 5 tahun ada program dari pemerintah untuk melakukan pemutihan dan membersihkan nama-nama nasabah yang sudah di blacklist, itu bisa saja terjadi. Dan jika menurut kalian pendapat kalian berbeda, silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan mengenai masalah gagal bayar di pinjaman online masuk data-data Slik OJK, tidak semua pinjol melaporkan data-data nasabahnya yang kredit macet ke Slik OJK. Jadi kalian tidak usah khawatir. Jika memang kalian masih berpikir bahwa nantinya saya takut nggak bisa KPR, takut nggak bisa minjam uang di bank lagi, takut nggak bisa kredit kendaraan, itu mungkin nanti setelah lewat 5 tahun ada lagi program dari pemerintah untuk melakukan pemutihan data-data nasabah yang di blacklist di Slik OJK. Kita berharapnya seperti itu jika memang masih berpikir untuk kredit lagi. Tapi bagi orang-orang yang mungkin sudah berpikir, saya tidak akan kredit lagi, saya sudah fokus dengan apa yang saya dapat, tidak perlu kredit lagi, tidak perlu meminjam uang riba lagi di pinjaman online, mungkin tidak akan pernah mempermasalahkan datanya masuk Slik OJK atau tidak. Karena permasalahan masuk Slik OJK itu yaitu bermasalah ketika kita ingin kredit lagi. Mudah-mudahan Anda yang saat ini sudah di blacklist karena gagal bayar di pinjaman online diberikan kemudahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kalian tidak harus berpikir untuk kredit atau meminjam uang riba lagi di pinjaman online ya. Semoga Allah memberikan kemudahan, semoga Allah memberikan rezeki yang lebih halal, yang lebih berkah, dan semoga Allah memudahkan segala cara kalian untuk mencari rezeki yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, yang itu yang harus kalian tanamkan. Tidak usah lagi berpikir nanti saya kalau di blacklist gimana ke depannya, apakah nanti saya bisa buka rekening, apakah nanti anak-anak saya bisa terhambat sekolahnya dan sebagainya. Itu berpikir yang terlalu jauh. Yang faktanya itu hanya akan menakut-nakuti kalian. Dan buat teman-teman yang memang sudah tidak bisa lagi membayarkan utang di pinjol, solusinya hanya satu, yaitu gagal bayar. Tidak perlu memikirkan masalah Slik OJK, tidak perlu memikirkan masalah skor kredit bermasalah. Gagal bayar adalah satu-satunya jalan agar kalian bisa keluar dari jeratan utang pinjaman online. Jadi itulah teman-teman yang bertanya, apakah ketika data kita masuk Slik OJK berapa lama akan diadakan pemutihan dan kembali bisa meminjam uang riba lagi atau bisa minjol lagi. Itu faktanya kita tidak bisa memprediksi. Mudah-mudahan saja setelah data-data kita di blacklist ada keringanan dari pihak bank atau ada program dari pemerintah untuk kembali memutihkan nasabah-nasabah yang sudah data-datanya masuk Slik OJK. Oke, semoga sharing ini bermanfaat. Dan buat teman-teman yang saat ini mungkin masih dalam situasi kepanikan ketika mengalami telat bayar di pinjaman online, saya doakan semoga kalian diberi ketenangan lahir batin, semoga kalian diberi kemudahan rezeki, dan semoga Allah segera mengangkat segala permasalahan kalian dan menjauhkan kalian dari segala mara bahaya yang mungkin akan membahayakan kehidupan kalian di kemudian hari. Dan yang pasti kalian harus tetap semangat perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian. Jangan pernah lagi memperjuangkan masa depan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.